Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Mutu dengan NIM 1511-2149. Saya kelas 2E jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UTS Psikologi Pendidikan. Soal nomor 1, bagaimana implikasi dari teori-teori belajar dalam pembelajaran di sekolah? Jawabannya adalah guru adalah perancang kegiatan pembelajaran. Tak ayal jika guru pasti mengenal berbagai macam teori belajar dan pembelajaran. Akan tetapi, tak sedikit para guru yang tak biasa merealisasikan teori pembelajaran itu dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini karena guru belum menganalisis kesesuaian teori-teori belajar yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Untuk itu, berikut saya akan membahas mengenai analisis dan implementasi dari teori-teori belajar tersebut. Yang pertama, analisis dan implementasi dari teori behavioris. Teori ini secara umum melihat sosok atau kualitas manusia dari aspek kinerja atau perilaku yang dapat dilihat secara empiris. Inti dari teori perilaku terletak pada upaya memahami perilaku secara total. Dalam teori, seseorang dianggap telah belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Teori behavioris adalah salah satu teori yang memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembelajaran. Teori ini juga merupakan teori yang selama ini dipakai oleh banyak guru-guru di negara kita. Hingga kini teori ini masih merajai praktik pembelajaran yang ada di Indonesia. Berlaku dengan cara bor disertai dengan penguatan atau hukuman masih sering dilakukan dalam kegiatan pembelajaran kita. Suatu pembelajaran dikatakan berhasil menurut teori ini ditentukan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon yang diterima oleh siswa. Indikasi keberhasilan menurut teori ini adalah adanya perubahan tingkah laku yang nyata dalam kehidupan peserta didik. Perubahan tidak dapat dilihat dari perspektif intelektualnya, tetapi lebih pada tingkah laku dalam kehidupan sosialnya. Dalam kegiatan pembelajaran dirancang dan dilaksanakan berdasarkan teori behavioristik yang memandang pemikiran adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan menurut teori ini telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah pengajaran yang diajarkan adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang telah belajar atau siswa. Dalam kegiatan pembelajaran menurut teori ini, seorang siswa diharapkan harus memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan, serta dalam proses belajar dan pembelajarannya yang cukup terlihat bahwa yang cenderung memiliki keaktifan adalah gurunya. Seorang murid dalam kegiatan belajar mengajar cenderung bersifat pasif dan harus mematuhi dan mempercayai bahwa segala sesuatu yang dikatakan dan disampaikan guru adalah suatu kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Teori behavioristik juga cenderung mengarahkan pembelajar untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif dan tidak produktif. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa pembelajar menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Padahal banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar. Proses belajar tidak sekedar pembentukan atau shaping. Oleh karena itu, implikasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pembelajar untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Karena sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis atau mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respon sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Akibatnya, pelajar kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka.
Yang kedua adalah analisis dan implementasi teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang tidak dapat diukur dan diamati. Dalam teori ini lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Teori pembelajaran ini adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktik-praktik yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Meskipun teori ini memiliki berbagai kelemahan, akan tetapi teori kognitif ini juga memiliki kelebihan yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu aspek positifnya adalah kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan intelektual dan mengorganisasikan alat-alat kognisi. Sebagai seorang calon pendidik, kita harus menyadari bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan penyampaian informasi kepada peserta didik yang nantinya informasi tersebut diolah oleh alat-alat kognisi yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran harus memberi ruang yang bebas dan luas kepada siswanya untuk mengembangkan kualitas intelektualnya. Pada dasarnya proses pembelajaran adalah suatu sistem yang artinya keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh salah satu faktor saja, tetapi lebih ditentukan secara simultan dan komprehensif dari berbagai faktor yang ada. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, seorang guru harus menciptakan pembelajaran yang natural. Tidak perlu ada suatu rekaan atau paksaan kepada siswanya. Dalam kegiatan pembelajaran, pengembangan materi harus benar-benar dilakukan secara konseptual dan relevan dengan realitas kehidupan peserta didik. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran tidak hanya bisa dilakukan di dalam ruangan saja, tetapi juga bisa dilakukan di luar ruangan dengan cara memanfaatkan alam sekitar sebagai wahana tempat pembelajaran. Metode yang dapat digunakan juga tidak harus selalu monoton. Metode yang bervariasi merupakan tuntutan mutlak dalam pembelajaran menurut teori ini. Keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran amat dipentingkan karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Selain itu, seorang guru juga harus mampu memahami dan memperhatikan perbedaan individual anak, karena hal ini merupakan faktor penentu keberhasilan dalam pembelajaran. Teori ketiga adalah analisis dan implementasi teori konstruktivisme. Pengertian belajar menurut teori ini adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dan lapangan. Artinya siswa akan cepat memiliki pengetahuan jika pengetahuan itu dibangun atas dasar realitas yang ada di lapangan. Teori ini membawa implikasi dalam pembelajaran yang bersifat kolektif dan kelompok. Menurut pandangan ini, dalam proses pembelajaran siswa harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Dalam konteks ini, siswa dianggap sebagai seorang pribadi yang memiliki kebebasan untuk membangun ide atau gagasan tanpa harus diintervensi oleh siapapun. Siswa diposisikan sebagai manusia yang dewasa yang sudah memiliki modal awal pengetahuan untuk menerjemahkan pengetahuan yang akan dipelajari. Guru dalam konteks ini berperan sebagai pemberdaya seluruh potensi yang dimiliki siswa agar siswa mampu melaksanakan proses pembelajaran. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran menurut teori ini, seorang guru harus memiliki daya kreasi yang tinggi untuk bisa mendesain suasana pembelajaran yang kondusif, suasana pembelajaran yang mampu memberikan kebebasan kepada siswanya untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan kemauannya, serta semua kegiatan pembelajaran harus banyak dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat. Kegiatan pembelajaran cenderung menggunakan model pembelajaran kooperatif atau kerjasama. Dalam pembelajaran, pelaksanaan evaluasi menurut teori ini
Pelaksanaan evaluasi menurut teori ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui kualitas siswa dalam memahami materi dari guru. Evaluasi ini menjadi sarana untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran. Teori keempat adalah analisis dan implementasi teori humanistik. Teori humanistik lebih menekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimilikinya, baik dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kegiatan pembelajaran memiliki tujuan utama untuk kepentingan memanusiakan manusia atau proses humanisasi. Teori ini lebih banyak membahas mengenai konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Keberhasilan implementasi menurut teori ini dalam belajar harus dilakukan dengan cara menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menggairahkan, memberi kebebasan siswa dalam memahami dan menganalisis atau informasi yang diterimanya. Guru harus bisa menciptakan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Keterlibatan siswa secara fisik juga merupakan wahana untuk menghilangkan kejenuhan dari kegiatan pembelajaran yang tiap hari mereka kerjakan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang memenuhi kriteria di atas dapat dilakukan dengan cara guru merubah wahana atau situasi pembelajaran, misalnya saja pembelajaran yang biasanya dilaksanakan di dalam kelas, kita bisa merubahnya di luar ruangan seperti di kebun atau halaman di sekolah. Sedangkan mengenai metode atau strategi yang dilaksanakan, seorang guru bisa melaksanakan pembelajaran yang monoton atau melaksanakan pembelajaran yang hanya terpusat kepada siswa. Tetapi pembelajaran juga terpusat pada siswa sehingga tidak hanya gurunya saja aktif, tetapi siswanya juga aktif. Dengan siswanya aktif, diharapkan siswa akan memiliki kompetensi yang lebih untuk memahami materi dan mengerti akan materi yang sedang dipelajari. Teori humanistik ini akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang luas. Dalam konteks ini, upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan untuk dilakukan untuk mencapai tujuannya. Meskipun teori ini sukar untuk diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang praktis dan operasional, namun sumbangan teori ini sangat besar dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya untuk nomor 2 adalah jelaskan upaya-upaya guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Jawabannya adalah upaya yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru adalah yang pertama, memperlakukan peserta didik secara adil. Tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap seorang guru menghadapi perbedaan karakter. Salah satu upaya guru dalam menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata, terlepas dari seberapa besar kemampuan mereka dalam menerima materi yang diajarkan. Upaya yang kedua adalah memberikan motivasi yang tepat. Kita mungkin akan menemukan siswa yang tidak punya kemampuan berbahasa sehebat teman-temannya yang lain. Disinilah kita sebagai guru berperan memberikan motivasi yang tepat, alih-alih menganggap kemampuannya yang minim sebagai kekurangan. Coba temukan kelebihannya yang lain. Setelah itu, dorong dia untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Dengan begitu, anak didik tidak akan merasa kurang berharga dibanding teman-temannya yang lain. Upaya yang ketiga adalah berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Dari murid A mungkin akan lebih semangat jika dikritik, tapi murid B menjadikan kritikan sebagai cambuk untuk membuatnya lebih baik. Salah satu sikap guru yang menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda adalah dengan menyampaikan apa yang Anda pikirkan dengan cara interaksi yang baik.
lain, 4 poin di atas, salah satu sikap kita sebagai guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda ini adalah dengan menciptakan iklim belajar yang kondusif. Untuk itu, Anda memerlukan media pembelajaran yang menarik. Selanjutnya untuk soal nomor 3 adalah dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut dan berikan analisisnya. Jawabannya adalah, menurut pakar psikologi pendidikan, guru merupakan seorang yang memahami psikologi. Guru merupakan seorang yang memahami psikologi pendidikan dan mampu mengamalkannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik seniman dalam hubungan antara manusia. Artinya guru adalah orang yang memiliki kemampuan menciptakan suasana hubungan antara manusia, khususnya dengan para peserta didik, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Membentuk kelompok, yaitu mampu membantu menciptakan kelompok dan aktivitasnya sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidik inovator, yaitu guru menciptakan dan merupakan orang yang mampu menciptakan suatu pembaharuan bagi suatu hal yang baik. Petugas kesehatan mental, punya guru bertanggung jawab bagi terciptanya kesehatan mental para peserta didik. Sementara itu, Doyle, sebagaimana dikutip oleh Sudarwan dan Nim tahun 2002, mengemukakan 2 peran utama guru dalam pembelajaran, yaitu menciptakan keteraturan dan memfasilitasi proses belajar. Yang dimaksud keteraturan di sini mencakup hal-hal yang terkait langsung atau tidak langsung dengan proses pembelajaran, seperti tata letak tempat duduk, disiplin peserta didik di kelas, interaksi peserta didik dengan sesamanya, interaksi peserta didik dengan guru, jam masuk dan keluar untuk setiap sesi mata pelajaran, pengelolaan sumber belajar, pengelolaan bahan belajar, prosedur dan sistem yang mendukung proses pembelajaran, lingkungan belajar, dan lain-lain. Para pakar pendidikan di Barat telah melakukan penelitian tentang peran guru yang harus dilakoni. Peran guru yang beragam telah diidentifikasi dan dikaji oleh Williams dan Young pada tahun 1998 dan Manan tahun 1990, serta Yelon dan Weinstein pada tahun 1997. Adapun peran-peran tersebut adalah guru sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Yang kedua, guru sebagai pengajar kegiatan belajar. Peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran, yaitu membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, mensintesis, bertanya, merespon, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, menyediakan media untuk mengkaji materi standar, menyesuaikan metode pembelajaran, memberikan nada perasaan. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing, sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, bahwa guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Setelah itu, untuk soal nomor 4 adalah akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan oleh guru kepada siswa, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Menurut Anda, hal ini berhubungan dengan kompetensi guru yang mana? Berikan analisisnya. Jawaban saya adalah, dari kasus-kasus tersebut,
yakni seperti kekerasan seksual maupun fisik. Menurut saya ini berkaitan dengan kompetensi guru yaitu kompetensi kepribadian. Mengapa? Karena kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal, ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain. Kepribadian positif wajib dimiliki oleh seorang guru karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.